everyone, welcome back to my class. I hope you guys are in a good condition. Well, in this occasion, we're gonna learn new topics. Those are application letters and CV. So there will be 2 videos for these topics. Without further ado, let's get started to the first subtopic. It is application letter. Ketika berbicara mengenai application letter, pasti kalian sudah sangat familiar dengan istilah ini. Application letter atau di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan surat lamaran pekerjaan is a type of formal letters used to apply for a job. Jadi salah satu jenis dari surat resmi yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Jadi tujuan penulisannya adalah digunakan untuk melamar suatu pekerjaan. It generally contains personal information of the applicant and includes reason for applying the position. Jadi secara umum atau biasanya surat lamaran pekerjaan itu berisikan informasi pribadi mengenai si pelamar pekerjaan and includes reason katanya, dan berisikan alasan mengapa orang tersebut melamar pekerjaan di tempat yang ia tuju. The next slide, we're gonna learn the generic structures of application letter atau struktur atau format secara umum dari application letter. Jadi kalau di luar sana kalian menemukan sedikit perbedaan mengenai format dari surat lamaran pekerjaan, it's okay. Sekarang perhatikan dari contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Untuk strukturnya, kita akan lihat apa saja sih yang perlu dituliskan atau yang perlu dicantumkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, di sini kita sebut dengan applicant's address. Applicant address atau alamat dari pelamarnya berisikan nama dan juga alamat tempat tinggal dari si pelamar. Dan yang selanjutnya ada date. Date itu sudah jelas ya, tanggal penulisan dari surat tersebut. Dan yang selanjutnya adalah employer's address atau alamat perekrut. Jadi alamat perekrut ini berisikan informasi mengenai nama ataupun perusahaan atau instansi mana yang membuka lowongan pekerjaan. Selanjutnya ada di situ tertulis Dear Madam. Dear Madam ini kita sebut juga dengan salutation. Salutation atau salam pembuka. Dan yang selanjutnya ada opening paragraph. Opening paragraph atau paragraf pembuka. Di dalamnya kita itu menjelaskan alasan utama kenapa kita menulis atau mengirimkan surat lamaran pekerjaan ini. Kemudian selain itu di dalamnya juga kalian tuliskan posisi atau jabatan apa yang akan kalian lamar. Dan yang selanjutnya boleh juga disertakan di mana atau kapan kalian melihat informasi mengenai lowongan pekerjaan yang kalian lamar ini. Dan yang selanjutnya di sini merupakan body of letter atau inti dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Apa sih yang harus kalian lakukan atau harus kalian tulis di dalam body of letter ini? In this part, demonstrate confidently that your skill, background, and experience are suitable with the desired needs. Jadi, tunjukkan bahwa skill atau kemampuan, kemudian latar belakang dan juga pengalaman kamu itu sesuai dengan kebutuhan ataupun syarat yang dibutuhkan oleh perekrut pekerjaan. Dan juga kalian boleh sebutkan skill ataupun qualification yang kalian miliki sehingga meyakinkan perekrut bahwa kamu ini cocok atau sesuai dengan posisi yang kamu lamar ini.
Dan selanjutnya ada closing paragraph atau paragraf penutup. Di dalamnya kalian tuliskan ketersediaan atau kesediaan kamu untuk melanjutkan tahap selanjutnya setelah diterima melalui tahap berkas ini. Mungkin ada tahap interview di dalamnya. I would appreciate an opportunity to have an interview. Di sini contohnya, saya akan sangat berterima kasih jika memiliki kesempatan untuk interview, katanya. Selanjutnya, jangan lupa tuliskan bagaimana cara perekrut tersebut bisa menghubungi kamu untuk interview. Contohnya di sini melalui sambungan telepon. Dan yang selanjutnya ada tertulis di situ yours sincerely, disebut juga dengan complimentary close atau salam penutup. Selanjutnya, jangan lupa tuliskan signature ataupun tanda tangan. Kalian bubuhkan tanda tangan beserta nama kalian. Oke, kalau di slide sebelumnya kita pelajari bagaimana menuliskan application letter yang nantinya surat tersebut akan diserahkan secara langsung in person ya, secara langsung ke perekrut, baik itu melalui pos ataupun kalian datang langsung ke tempat yang kalian tuju itu. Selain itu, surat lamaran pekerjaan bisa juga dituliskan atau dikirimkan melalui email atau juga surat elektronik. So we're gonna learn how to write application letter through email. Saya berikan contoh, ini masih surat yang tadi sama isinya, tetapi dalam format atau penulisannya itu di email. Oke, untuk yang pertama, kalian perhatikan kepada siapa kalian menuliskan surat lamaran tersebut. Jadi untuk email kalian tuliskan di bagian atas ini, di recipient atau penerima. Kalian tuliskan alamat email dari perekrut pekerjaan tadi. Dan yang selanjutnya ada subjek. Subjek kalau di dalam bahasa Indonesia dikenal juga hal ataupun perihal atau tujuan kamu menuliskan email ini untuk apa. Kalau di sini tertulis application for software engineer, jadi surat lamaran pekerjaan untuk melamar di posisi tersebut. Dan yang selanjutnya kalian tuliskan sama dengan yang surat yang sebelumnya, ada salutation, ada opening, ada body, ada closing, kemudian ada juga complimentary close. Kemudian di sini kalian tuliskan nama kalian dan juga alamat serta kontak yang bisa dihubungi selain email yang kalian gunakan. Dan yang selanjutnya, kalau di dalamnya di paragraf yang pertama di opening paragraph, di situ tertulis as requested, I enclose my curriculum vitae and other documents in my attachment. Jadi biasanya ketika kita melamar pekerjaan, ada syarat ataupun ada dokumen-dokumen yang diminta untuk dikirimkan bersama surat lamaran pekerjaan ini. Salah satunya yang paling penting itu adalah curriculum vitae atau CV. Jadi contohnya di sini mungkin ada beberapa dokumen yang diminta. Jadi nantinya kalau di surat yang biasa, kita kan lampirkan saja, ada di lembar yang selanjutnya. Sementara kalau di email, sama, kita sebutnya juga dengan lampiran atau attachment. Jadi di mana kita melampirkan CV, kemudian dokumen pendukung lainnya. Jadi kita kirim atau kita upload dokumen yang diperlukan itu di sini. Nah, ini dia yang simbolnya paperclip atau klip penjepit kertas. Nah, itu biasanya digunakan untuk attachment ataupun untuk melampirkan berkas-berkas yang diperlukan. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami mengenai penulisan
application letter baik secara manual, boleh mungkin ada beberapa tempat yang meminta application letter yang ditulis tangan atau mungkin diketik, baik dikirimkan secara langsung in person atau ke perusahaan atau instansi atau tempat yang menerima pekerjaan tersebut, atau mungkin perekrutannya melalui atau application letternya dikirimkan melalui email.